four different names indicating Nimrod, where we are under these Babylonian gods' influences. First century up to around 4th century, Christians worshipped on Sabbath day, which is Saturday. Sekarang sore ini kita akan mempelajari berbagai nama dewa-dewa Babilonia. Masing-masing agama memiliki Tuhannya sendiri-sendiri. Itu adalah tradisi mereka. Meskipun memiliki dewa atau Tuhan yang sama, menyandang nama yang berbeda, dibedakan dalam hal fungsionalnya. Bahkan Allah kita mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Mempunyai nama yang berbeda seperti Juru Selamat, Raja, Imam Besar, bahkan Sang Pencipta, bahkan nama Yesus yang sama menyandang nama yang berbeda sesuai fungsionalnya. Dengan cara yang sama, agama Babilonia memiliki banyak nama-nama yang berbeda yang menyebabkan kebingungan di antara kita. Khususnya selama di masa kerajaan Yunani dan kekaisaran Romawi, orang-orang di kerajaan tersebut memiliki jenis nama-nama yang berbeda dari dewa-dewa Babilonia. Saya sudah menulis nama-nama yang berbeda-beda itu di buku saya yang berjudul Asal-Usul Agama-Agama. Dalam buku saya Asal-Usul Agama-Agama, saya mengumpulkan semua nama-nama yang berbeda-beda ini dalam bentuk tabel. Saya berikan secara singkat bagaimana saya melakukannya. Di kerajaan Yunani dan kekaisaran Romawi, kerajaan Yunani dan Romawi yang dewanya bernama Nimrod punya nama yang berbeda-beda di masa kekaisaran Yunani. Nimrod di masa kekaisaran Yunani disebut Zeus. Ini adalah nama yang terkenal. Dan di masa kekaisaran Romawi, Zeus disebut dengan nama Jupiter. Yang artinya sang pemerintah. Sang pemerintah dari dewa-dewa atau sang pengatur yang mengatur dewa-dewa, mengendalikan alam semesta.
highest name. nama yang tertinggi, yaitu Zeus. Di kekaisaran Roma, Jupiter. Okay. That is, you see, this is, star name. Saudara Jupiter. tahu planet Jupiter? This is a Jupiter star. It's a Ini adalah star. planet Jupiter. Jupiter. Okay. Jupiter is also Dan juga is Thursday. Jupiter disebut Thursday. juga hari The Kamis. Thursday today, in a week is a Thursday. Dalam Thursday, hitungan they call it. minggu, hari Kamis That's the star name. disebut dengan Jupiter. All the same. Semua konotasinya ini sama dengan arti yang sama. So, Jadi Monday Senin to sampai Minggu, Saturday, Sunday, all it comes semua ini out of the keluar dari Babylonian sistem system. Babilonia. That we are now Kita sekarang di under bawah the pengaruh influence of sistem Babylonian Babilonia. system. Okay. Now, same name. Nama yang sama, Nimrod, And the Greek people call orang-orang Yunani menjulukinya dengan Apollo. You have heard Apollo. Saudara pernah mendengar kata Apollo? Yeah, Apollo. In Romans name, Roma same. sama dikatakan atau dinamakan juga Romans name, Apollo. Apollo. That's the meaning is. Itu That means it's a music berarti musik atau puisi. poem. even Bahkan prophecy, nubuatan, even healing, bahkan penyembuhan. all comes out with Semua this. ada karena Apollo. That Apollos is star Apollo meaning juga is sun. artinya matahari, So that means it's Sunday. yang artinya itu menjadi hari Minggu. Sunday is Babylonian Minggu adalah Apollos. Apollo dalam Babilonia. And thirdly, Dan yang ketiga, Dionysos Dionysos. di era kekaisaran Yunani. Dionysos dalam mitologi Roma disebut dengan Bacchus. In Bacchus, it's Bacchus adalah alcohol. minuman alkohol. Alcohol drink. Yeah. Dionysos yaitu dalam mitologi Yunani dan dalam mitologi Roma menyebutnya Bacchus. Korean. Dalam bahasa Korea, Bacchus. Bacchus That Bacchus, it's power drink. adalah minuman energi Dionysus. yang dimana bersumber dari kata Nimrod ini. Okay. Satu lagi, One more. Asclepius. The same here. Dalam mitologi Roma, yaitu sama, disebut Asclepius. Asclepius mempunyai arti pengobatan, Medicine god. dewa penyembuhan. So remember, Jadi that ingat setidaknya ada those 4 nama, four names. Okay, four 4 different nama yang names berbeda indicating. yang menunjukkan kepada nama Nimrod. Okay. Here. Now,
Semiramis. tentang Semiramis. Semiramis. Semiramis has many names. memiliki banyak nama. Greek, Dalam mitologi Yunani dan Romawi meaning yang artinya and stars. dan bintang atau planet. Semiramis. Semiramis Number one is in the Greek word. dalam mitologi Yunani disebut dengan antena. In Romans, it calls Dalam Romawi Minerva. 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 Mengandung arti yaitu That meaning kebijaksanaan, wisdom, seni, even tradition. bahkan tradisi. That's okay. That wisdom, art. Minerva. Seni, kebijaksanaan. Itulah Many, artinya. you English speaking Banyak orang-orang Filipina using all these names menggunakan because it's all, nama-nama ini. deeply inside of Western culture, even Eastern cultures. Right? Number two, Nomor yang kedua adalah Aphrodite. 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 That is here in Dalam Romans is mitologi Venus. Romawi disebut dengan That's all Venus. feminine, okay? This is a love, Ini mengandung arti lady. cinta atau wanita yang cantik. Lovely lady and lovely Venus female mengandung god. arti wanita cantik atau dewi Venus. cinta. Venus Venus under the star menyandang is a hari Friday. Jumat. That's also it's a Atau Lucifer. disebut juga dengan Lucifer. And Isaiah Dalam Yesaya 14 ayat 12 10, 12. We use a lot of Venus. banyak memakai nama Venus. Okay. That's also Itu semua melambangkan dengan Semiramis. three. Yang Artemis. ketiga adalah You know, Artemis. Artemis is Saudara tahu siapa itu Artemis? the Bible here. In Ada the di Greek dalam is Alkitab Artemis. dalam bahasa Yunani, yaitu Artemis, In the Roman language is dan di dalam Roma you know Diana name, disebut dengan Diana. lady's name. Saudara tahu Diana Diana banyak dipakai oleh in para Italian wanita. language is Artemis. Bahasa Italianya itu adalah It's Artemis a moon god. dan mengandung This is arti yaitu Dewi Bulan. this is Merujuk ke di hari Senin. moon god. Ini di sini dituliskan Dewi Bulan atau yang disebut dengan Diana. Four. Nomor yang keempat, Demeter. 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 This is a Ceres. Di mitologi Romawi, Ceres, This is a goddess yaitu of- disebut Dewi Pertanian goddess of atau farming. kesuburan. farming. Farming god. Dewi Pertanian Goddess, a female god. ini adalah Dewi. You know, Saudara in tahu our food is makanan breakfast. So you have a sarapan cereal sereal with the milk. dengan Okay. campur susu, We eat kita cereal. menyebutnya This sereal, cereal yang berarti comes out of it. diambil Ceres. dari kata keres. It's a farming crop.
adalah tanaman pertanian. Number 5, Yang kelima adalah Hera. Hera di dalam mitologi Yunani. In Sedangkan di here in dalam Romans, mitologi Juno. Romawi disebut dengan Juno, It's yang meaning berarti noble wanita woman. bangsawan. This Yang meaning wife of artinya istri dari Yahudi. meaning Hera. Arti Is a dari wife of Hera Jews. adalah Remember the Jews istri there? orang Yahudi. And Dan here yang keenam, Nike. Nike. Itu dalam mitologi Yunani, In Roman sedangkan language, dalam Victoria. Romawi disebut Victoria. The goddess of victory. Adalah Dewi Kemenangan Who gives you victory? yang memberikan kemenangan. You know, Ada sepatu lari yang running namanya Nike. Nike. Itu berasal dari It all kata comes out of ini. here. All these Semua names nama-nama are ini ada very di much seluruh available around dunia, the world. That shows yang us menunjukkan these kepada kita Babylonian gods, dewa-dewa the Babilonia Babylonian dan religions agama-agama are Babilonia sangat deeply dalam penetrated meresap in ke our dalam culture, in budaya-budaya, our dalam language, bahasa-bahasa in our dan society, lingkungan-lingkungan kita, in our even di sistem financial system, kemasyarakatan atau political sistem system. politik keuangan kita. All these Babylonian Semua gods, dewa-dewa Babilonia ini Babylonian dan budaya-budaya Babilonia deeply ini involved terlibat dalam our kehidupan daily life, kita sehari-hari in di the dalam areas bidang of politik politics and dan ekonomi and society, dan masyarakat, even culture, kebudayaan, in bahkan dalam religion, agama. even in religion. Okay. Now, on Talmud, Sedangkan Talmud here, yaitu di dalam mitologi bahasa Yunani, Romans, Romawi, in the Greek, Talmud, the Hermes, dalam bahasa Yunaninya ada yang mengatakannya Hermes, Romans is a Mercury, dan dalam Romawi Merkurius, that is a yang artinya komersial, commercial. Mercury, commercial. Okay? And that is dan stars, juga bintang, that is, di mana you know, the star name is Mercury, that's the Wednesday. disebut juga dengan hari Rabu, That's a Mercury. bintang Merkurius. That's a Wednesday. Itu adalah jatuh di hari Rabu. Number Dan kedua, Saturn, Talmud disebut juga dalam mitologi Yunani Saturn. adalah Saturnus. So, Sama same as juga Saturn, dengan mitologi Romawi, yaitu Saturnus, that's also farming. yang mempunyai arti yaitu pertanian. Who is a Saturn? Sekarang siapakah Which Saturnus? star is Saturn? It's a star Yaitu name. adalah planet Okay, Saturnus that's a dan Saturday. jatuh di hari Rabu. It's farming day, Saturday. Dan yang Poseidon, ketiga, dalam mitologi Yunani disebut dengan in the Roman language called Poseidon. Neptune. Dalam mitologi Romawi disebut dengan Neptune. That's Neptune, ocean, sea. It's a yang star berarti is dengan Neptune.
Neptune star. laut. Dan selanjutnya Ares. bisa dikatakan dalam mitologi Yunani yaitu Ares. Mars. That is a Dalam military. Romawinya yaitu Mars. Dan That's arti dari star name is dewa ini adalah Tuesday. tentang militer, jatuh di hari Selasa. It's a Mars. It's just one of the stars name. Okay. And one more, Dan satu lagi Eros. Eros. You know, erotic and Eros. Saudara tahu erotis adalah In Roman, artinya people cinta call atau Cupid. kasih. Dalam Romawi panggilnya Cupid. See, 'cause that's why Karena we have itu a heart. sebabnya pernah kita lihat ada And gambar arrow. hati dan panah. See, with the heart, Dengan hati you have dan an ada arrow here. panah masuk dalam That's hati a ini, Cupid. itu adalah Cupid, And yang that artinya means it's love. cinta. And it says that he is the son of Aphrodite. Dan dikatakan juga anak dari Aphrodite. Where is Aphrodite? Di mana ke Aphrodite? Dituliskan di sini? Aphrodite. Iya, di sini. Think Eros, Cupid, whatever. You see here, various names Nama-nama yang khusus in the Babylonian dewa, dewi di Babilonia. gods here. Okay. You may Saudara mungkin mengetahui bahwa all these semua nama-nama ini are, okay, sangat affluent, dikenal, prevailing, all berlaku over our di society, seluruh masyarakat lingkungan kita, especially English terutama speaking, dalam bahasa Inggris dan Yunani. in the Western Dalam culture, budaya Barat, even in Asian sekarang bahkan di dalam budaya Asia, kita semua mengetahui nama-nama mereka tersedia di dalam in our daily life. kehidupan kita sehari-hari. Daily life. Why? Mengapa Tuhan Why kita Allah izinkan hal itu? Babylonian Semua gods nama-nama dewa-dewi Babilonia ini pervasive menyebar ke seluruh masyarakat lingkungan today's society. yang ada di sekarang ini. Major Saudara tahu government, nama gedung pemerintahan utama, government, nama dari program pemerintah, even military bahkan names, nama-nama military program names, militer, educational nama-nama names, sekolah, and dan commercial, nama-nama perdagangan komersial, all the semua area-area industri, you know, areas, the companies pemilik make their dari own perusahaan, company trade names. nama perdagangan perusahaan along with mereka, all semua these ada Babylonian names, dalam where they nama-nama believe Babilonia ini. that Kata God's mereka blessings percaya be bahwa upon berkat Tuhan ada dalam those nama names. tersebut. It was, Itu adalah rencana Tuhan it was God's plan. Okay, membiarkan manusia society untuk adopting bersosial. all these Mereka Babylonian mengadopsi names without nama-nama knowing itu themselves. tanpa mengetahui diri mereka sendiri It become part of our lives. dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Not knowing that Tidak mengetahui bahwa the person and orang company dan are perusahaan under berada di bawah influence of, terpengaruh oleh Babylonian nama-nama gods. dewa Babilonia. Without realizing Tanpa mengerti diri mereka themselves, sendiri, they enjoy using mereka all menikmati these memakai Babylonian nama-nama gods' dari names. dewa-dewi Babilonia ini. Although they say Walau mereka katakan mereka they adalah are Kristen, even Christian komunitas community Kristen pun mengadopsi adopting semua all these nama-nama names ini mixed with their dengan Christian nama-nama dewa-dewi itu. designations. And
Christian Tuhan gods and these Kristen dan Babylonian gods nama-nama are all dewa-dewi mixed Babilonia and cannot make hingga any tidak dapat distinctions. membuat perbedaan apapun. We are being Kita cheated ditipu dalam banyak hal in many ways in this di particular dalam area area. khusus ini, Okay, not knowing tidak ourselves. mengetahui diri kita sendiri. All this one Semua ini memberitahukan kita tells us bahwa that this is the ini end adalah time, akhir zaman before the sebelum second coming kedatangan of Jesus, Yesus yang kedua kali, where we are under di mana kita berada these di bawah Babylonian pengaruh gods dewa-dewi influences Babilonia predicted in yang Revelation diprediksi chapter dalam Wahyu 13, pasal 13 two beast tentang system, dua binatang buas which we call yang kita sebut dengan anti-Christ antikristus yang mendominasi time waktu. in this particular Di area. hal khusus ini, We are now kita studying sekarang sedang mempelajari tentang Freemason, Freemason, which di mana has been dia berada di bawah under pengaruh the influence of this Babylonian gods. dewa-dewi Babilonia. So for our Jadi better untuk pemahaman kita understanding, yang lebih baik, just want to kita ingin just go membahas over secara briefly singkat how the tentang Babylonian bermacam-macam various gods dewa-dewi Babilonia now dibagi menjadi divided into tiga the three bagian ini, and even dan bahkan separate each other memisahkan from satu sama lain Greek Empire dari dalam and kekaisaran Roman Empire. We call Yunani it dan Greek Romawi. mythology. Kita menyebutnya dengan mitologi besar. Mythology. Secular people call these are the Orang Greek under the Greek mythology. yang ada di dalam All these mitologi ini names, semua nama ini, and this is a dan Roman mythology. di dalam mitologi Romawi So they call it just mereka menyebutnya mitos. it's a mythical name. Itu Not a real bukan name. nama yang It's a asli, myth, itu adalah nama-nama mythical mitos names. Okay? And philosophical dan names, nama-nama filosofis, and even cultural names. bahkan nama-nama budaya mereka. All these Semua names nama-nama ini are adalah simbol symbols or myths atau mitos yang carrying mengandung the meaning. sesuatu arti Okay? In the area di seluruh of all our kehidupan entire kita. lives here. Okay? So it's Jadi a controlling ini name, adalah governing nama yang name. mengatur, nama yang memerintah, Okay, then that's yaitu the Jews. Dewa Jupiter. Zeus atau So bisa disebut dengan Jupiter. when we Ketika our perusahaan company, kita named bernama Jupiter, that means itu wow, artinya we wow, have power. perusahaan kita punya kekuatan otoritatif. Okay? So Mari okay, kita let's buat make nama our perusahaan company kita name menjadi or our Jupiter nickname atau nama Jupiter. panggilannya Jupiter. Even Apollo, Apollo, you know, saudara even tahu itu, here, malah di sini another banyak name, sekali name, Apollo, Apollo, means healing, yaitu berarti prophecy, kesembuhan, even ramalan, music. bahkan musik. All this combined Semua together. ini digabungkan bersama-sama. And Bacchus, Dan that's Bacchus, meaning alcohol and yang also artinya its adalah strength, alkohol dan juga artinya adalah kekuatan. power. Bacchus. And medicine Dan names, nama obat, and here female gods, dan di sini Athena. adalah Dewi Athena, Minerva. Minerva. This is even used that way. The Buddhist people even using Nama that ini name, kebanyakan Minerva. dipakai oleh orang-orang Buddha. And many Dan banyak people orang like seperti this ini, Venus. seperti Venus. Many people, that's a Itu adalah nama female name. dari That's a seorang Venus, perempuan. a lovely name. Venus, It's nama a yang Friday. bagus, jatuh di hari Lucifer Jumat, also dan disebut juga dengan nama Lucifer. relate to that name. And Dan banyak orang people using menggunakan Diana. nama Diana. Diana is a Diana adalah Artemis, Artemis the moon god. atau disebut dengan Dewi It's a Bulan. female moon god. Representing Monday, Yang mewakili di hari Senin. all under the Babylonian. Semua ada di bawah agama Babilonia. So now Nama-nama hari dalam satu minggu names
Monday through Sunday, so all Senin sampai Minggu Babylonian adalah religion nama-nama God's names. dewa-dewi agama Babilonia That tells us yang memberitahu kita our dalam human secara history, manusia, our daily lives kehidupan kita are sehari-hari under the deep, secara dalam strong, dan kuat direct influence of dipengaruhi oleh Babylonian agama-agama religion, which Babilonia God allowed. yang dimana Tuhan izinkan hal So itu. we call even, Jadi kita sebut Lord's Day hari or Tuhan Sunday. yaitu hari Minggu. Siapakah hari Who is the sun? Minggu di sini Nimrod. adalah Nimrod. So we don't use the Jadi kita sun, tidak Sunday menggunakan actually. sebagai hari The Minggu. Lord's Itu Day. adalah We hari Christians Tuhan. call it the Umat Lord's Day, Kristen but we menyebutnya got adalah mixed hari up Tuhan, with, tapi kita bingung dengan itu. you know, Saudara tahu Roman Katolik Catholic. Roma Now here, our real Sabbath day is Saturday. adalah hari Sabtu In di the dalam Old Perjanjian Testament, Lama. Sabbath. Okay, that's a Saturday. Itu adalah hari under Sabtu, our week system. ada di bawah sistem mingguan kita. First Jadi century abad up pertama to hingga around fourth sekitar century, abad keempat, Christians umat Kristen beribadah pada hari Sabat, yaitu di on hari Sabbath Sabtu. day, which is Saturday. Saturday, it Hari means Sabtu di seven. sini adalah Saturnus. It's the Itu farming adalah hari pertanian. Saturday. That is Sabtu Christian itu adalah hari Sabbath day. Sabat Kristen, But tetapi under the menurut Babylonian agama religion, Babilonia, Sunday, hari Minggu adalah is sun means what? adalah Sun, yang artinya Right? Nimrod. Sunday, Benar? in their tradition, Hari Minggu dalam their tradisi belief kepercayaan system, mereka Sunday is the adalah day harinya of Nimrod. Nimrod. Okay, day of Nimrod. Harinya Nimrod. Birthday of Mereka Nimrod. mengatakan That itu is adalah ulang Sunday. tahunnya Nimrod, yaitu So di hari Minggu. Babylonians Sehingga orang-orang consider the Babilonia Sunday is their menganggap hari Minggu most adalah hari holy day. suci mereka. Holiest day, Hari suci, hari Minggu. Sunday. Okay. Setelah Upon Katolik Roman Roma Catholic adopted mengadopsi Christianity, kekristenan yaitu di tahun 313, remember that? saudara ingat hal itu, Roman Catholic Church bahwa gereja Katolik Roma switched menggantikannya holiday dari from hari Saturday, Sabtu which yang is merupakan hari Sabatnya Kristen traditional Christian Sabbath day ke to hari Sunday, Minggu which is yang Babylonian merupakan God's itu adalah birthday hari ulang tahun dari and Dewa their Babilonia, worshiping day, which hari is Sunday. pemujaannya di So hari Roman Minggu. Catholic made a Jadi Katolik big Roma membuat mistake. kesalahan yang besar. The reason was Alasannya very sangat clear jelas that bahwa the Babylonian umat Babilonia yang percaya Roman Catholic Church members, sebelum previously, Katolik Roma, they are used to mereka yang worship, terbiasa menyembah dewa their God mereka on pada Sunday hari Minggu, instead of bukan Saturday. di hari So Sabtu. in order to Sehingga untuk accommodate mengakomodasi anggota-anggota their gereja church mereka members comfortable, menjadi nyaman, so they sehingga decide to change mereka memutuskan Saturday untuk to mengubah hari Sabtu their Sabat current menjadi use hari Minggu Sabat. current Babylonians Orang-orang worshiping Babilonia day bisa melakukan ibadah di hari Minggu to accommodate, untuk their people, mengakomodasi okay, orang-orang to make sure mereka, that they are untuk comfortable with. memastikan bahwa mereka nyaman. Because of the Karena Roman keputusan Catholic Katolik decision Roma over atas this masalah matter, ini, all the semua Christian komunitas-komunitas community Kristen setelahnya just to comfortably, merasakan nyaman just naturally dan secara alami following that mengikuti keputusan decision and itu their dan practices. penerapan mereka. Now, Sekarang said, Yesus berkata in the New di hari Testament day, he perjanjian said, baru, dia mengatakan ini, I am the owner saya of Sabbath. adalah pemilik Jesus hari said, Sabat. okay, Yesus mengatakan hal itu, which di mana itu indicates menunjukkan us that bahwa kita we are not particularly kita tidak secara khusus observing any. mengamati hari tertentu seperti hari Sabat. Paul says in Paulus Colossians, mengatakan dalam he Kolose, said that dia mengatakan bahwa now sekarang 365 days 365 hari
adalah hari Sabat. Okay, among the Di Christians, antara orang-orang Kristen, one day is jadi sehari saja bukanlah we are Sabat. we are considering Kita menganggapnya every setiap day in our hari is a Sabbath, adalah hari Sabat. the day we are Hari di mana worshiping kita Jesus. menyembah Tuhan Not only Yesus. set Tidak hanya out menetapkan that satu one hari particular tertentu day for saja that worshiping Jesus. untuk menyembah Yesus. We are Kita harus menyembah Yesus every day setiap hari counting dalam 365 365 hari in a dalam year, satu tahun, treating memperlakukannya menjadi hari Sabat. for that reason Untuk alasan itu, Sunday ibadah Minggu worship tidak it's apa-apa, okay. Saturday worship ibadah hari is Sabtu okay. pun tidak apa-apa. But now Tetapi sekarang, today hari ini, Messianic Jews orang-orang Yahudi Mesianis beribadah menurut teaching, ajaran their mereka traditions, dan based on tradisi the Old mereka Testament, berdasarkan perjanjian lama menyembah di hari Sabtu even sebagai though hari they change Sabat. their religion Meskipun from mereka Judaism to mengubah Christianity, agama mereka they dari still Yudaisme ke Kristen, observing that particular mereka masih Sabbath, menjalankan Saturday hari Sabbath. Sabtu sebagai hari Sabat. And also, Dan juga Seventh-day orang-orang Adventist, Advent, okay, mereka they benar-benar really percaya literally secara the harfiah Old Testament apa yang said, dikatakan dalam perjanjian lama. Saturday Sabbath. So they Jadi denounce mereka mencela hari Sabat Minggu. what we, Tetapi kita okay, menerima accept mereka them apa as they adanya, are, but tetapi kita menerima apa yang menjadi interpretasi kita tentang hari Sabat, 365 yaitu days, dalam 365 hari adalah hari Jesus is Sabat. the owner of Karena Sabbath. Yesus Not adalah only pemilik that hari particular Sabat. day, Tidak hanya hari itu saja. 365 days Dalam we 365 hari, kita harus menyembah consider Yesus. every Jadi day kita is menganggap setiap hari adalah hari Sabat. But because of Tetapi karena dari hal ini, Babylonian pengaruh influences dari Babilonia among the Roman Catholic pada churches, gereja-gereja Katolik Roma, mereka telah mengubah hari Sabat. not only that, Tidak hanya itu, Easter, Easter. Easter day. Easter berarti Easter tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Easter atau Paskah adalah hari Babilonia, adalah hari penyembahan kepada dewa-dewa mereka. Jadi kita tidak menyebutnya sebagai Easter, yaitu adalah nama dari Paskah, tapi Easter itu dipakai untuk agama Babilonia. Kita tanpa mengetahui dan hanya memakai saja dalam budaya palsu mereka yang tidak alkitabiah. Jadi kita menyebutnya bukan Easter untuk Paskah, tetapi hari kebangkitan, Resurrection Day. Jadi sekarang kali ini hanya singkat saja tentang dewa-dewi Babilonia telah banyak mempengaruhi dan meresap ke dalam kebudayaan kekristenan kita sebagai kedatangan kedua yang semakin dekat. Pengaruh itu akan lebih parah, akan lebih membingungkan dalam kekristenan. Kekristenan akan memakai sekuler dan Babilonia, sistem keilahiannya, tanpa mengetahui diri kita sendiri dan menerapkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan setiap hari dalam pelayanan minggu. Jadi kita harus penuhnya menyadari hal ini. Terima kasih Yesus untuk ajaran ini. Semoga Tuhan memberkati saudara.